Salam anak-anak kami semua, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kita berjumpa kembali, yaitu di pertemuan ketiga. Oke, baiklah sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu, mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan buat kami boleh berjumpa kembali lewat pembelajaran kami daring. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya COVID ini Tuhan cepatlah berlalu, biar kami bisa bertemu langsung. Tuhan Yesus yang baik, kami akui bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan mengampuninya agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak kami. Sekarang kita mulai pembelajaran kita, yaitu kelas 10, yaitu pertemuan ketiga dengan judul Menjadi Manusia yang Bertanggung Jawab di dalam Masyarakat, yang diambil dari bahan Alkitab, yaitu Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 13, dan Hakim-Hakim 13 ayat 16, Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan ke-7, dan Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46, dan Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37. Uraian materi kita yang pertama itu adalah arti tanggung jawab. Ya, dalam kata bertanggung jawab itu terkandung dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris itu kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsibility, yang dibentuk dua kata response and ability, yang masing-masing berarti jawaban dan kemampuan. Di dalam kata responsibility terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Di sini kita melihat ada kesamaan makna kata responsibility dengan tanggung jawab. Dalam bahasa Indonesia keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Yang B, yaitu tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Kedewasaan itu dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang itu terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, pada usia mudanya setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Ya. Mengapa? Ya, inilah waktu mereka mempersiapkan diri untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Yang C, tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap keluarga itu adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Sebagai individu,
setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Kita sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup. Itulah gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Jadi sekarang kita bandingkan dengan seseorang pemalas yang tidak mau menggunakan waktunya untuk mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat kelak. Apa yang akan terjadi kelak nanti? Ketika ia menjadi dewasa, mungkin sekali ia tidak mampu memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat luas, bahkan besar kemungkinan ia mudah akan menjadi beban masyarakat. Misalnya, menjadi pengemislah atau menjadi warga masyarakat yang kurang produktif. Ingat itu ya. Jadi di sini ketika seseorang itu menjadi dewasa, mungkin sekali ia tidak mampu, ya. Orang yang tidak mampu itu memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat luas, bahkan besar kemungkinannya nanti dia mudah menjadi beban masyarakat. Menjadi beban masyarakat. Contohnya tadi menjadi pengemis. Siapa yang mau di sini menjadi pengemis? Tidak mau kan? Oke, menjadi pengemis atau menjadi warga masyarakat yang kurang produktif. Presiden John F. Kennedy dari Amerika pernah berkata, jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah dirimu sendiri apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Jelas ini adalah anjuran yang sangat tepat bagi warga masyarakat yang sudah menjadi dewasa dan matang. Mereka tidak boleh hanya menunggu apa yang akan diberikan oleh pemerintah dan negara kepada mereka. Ya. Oke, selanjutnya bagian D, tanggung jawab terhadap sesama. Tuhan Yesus pernah berkata, ya, Tuhan Yesus itu pernah berkata, ya, boleh kita lihat di situ di dalam Matius 25 ayat 35 sampai dengan 46. Boleh dibuka Alkitabnya, Amang, Inang, ya. Ini adalah sesuatu yang dituntut dari setiap orang, bukan hanya orang Kristen. Malah dari ucapan Tuhan Yesus ini tampak bahwa sekedar percaya kepada Tuhan itu tidak cukup. Apalagi kita tidak melakukan semua tindakan kepedulian terhadap orang lain. Jadi kita wajib mengasihi, melayani, menolong orang-orang menderita, apapun juga agamanya, kelas sosialnya di masyarakat, ya. Jadi tanggung jawab itu juga diperlihatkan oleh Yesus dalam perumpamaannya tentang seorang Samaria yang murah hati. Boleh kalian baca ya, Amang Inang, di Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37, ya. Dalam kisah ini digambarkan bahwa ia dan si orang kecil tidak memperlihatkan kepedulian mereka. Namun inilah yang menarik dari perumpamaan ini. Yesus justru menunjukkan bahwa orang Samaria yang biasanya diejek-ejek dan dihina oleh orang Yahudi mampu memperlihatkan kepeduliannya kepada si korban yang sudah setengah mati dipukuli oleh para penyamun. Oke? Sampai di sini pelajaran kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan, tolonglah kami untuk bertumbuh menjadi manusia yang penuh, yang bertanggung jawab kepada keluarga, kepada masyarakat dan gereja kami. Janganlah membiarkan kami bertumbuh menjadi manusia yang egois, melainkan ajarkanlah kami untuk rela berbagi dengan sesama kami yang kurang beruntung. Di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin.